Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subulus Salam, tebar manfaat untuk umat. Ada 4 keistimewaan, Ibu, yang Allah berikan kepada orang yang sudah terbiasa sholat tahajud. 4 keistimewaan ini tidak akan Allah berikan kepada siapapun. Ibu rajin ngaji, ibu rajin sedekah, umpamanya ya. Tapi kalau tidak tahajud, maka Allah tidak akan memberikan 4 keistimewaan ini. 4 keistimewaan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mau tahajud. Dan langsung, Ibu, walaupun tahajud ini sunnah muakkadah, tetapi Allah langsung menyampaikan keutamaannya di dalam Quran. Coba Ibu, mana amalan-amalan sunnah yang keutamaannya disebut di dalam Al-Quran? Tidak ada kecuali sholat tahajud. Sholat tahajud itu langsung ayatnya ada, keutamaannya ada. Maka ada 4 kata Rasulullah, kata Allah, siapapun yang menjaga sholat tahajud, maka aku akan berikan 4 keistimewaan. Dan 4 keistimewaan ini tidak akan diberikan kepada siapapun. Walaupun ibu sholat khusyuk, sholat 5 waktu khusyuk, tapi kalau tidak tahajud, maka tidak akan diberikan 4 keistimewaan ini. Masya Allah, Ibu. Siap Ibu tahajud ya? Tahajud itu dari kata jahada, yujahidu. Bangun setelah kita istirahat. Jadi kita ini bangun setelah kita ini ada istirahat. Maka kenapa disebut sholat tahajud? Sholat tahajud itu adalah sholat istirahat dulu sejenak atau tidur dulu, kan gitu ya? Tidur dulu lalu kemudian bangun. Maka disebut dengan sholat tahajud. Coba perhatikan ayatnya. Wa minal laili fatahajjat, di antara sebagian malam. Awas, sebagian malam. Allah itu tidak minta seluruh malam, tetapi sebagian malam. Artinya silahkan tidur dulu. Tidur dulu silahkan. Silahkan tidur jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Berarti sebagian malam. Di antara sebagian malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ada satu ibadah sunnah yang disebut dengan sholat nafilah atau yang disebut dengan sholat tahajud. Sebagian malam aja. Artinya apa? Artinya silahkan Anda istirahat dulu, tidur dulu. Nanti jam 3 bangun. Apa kira-kira jaminan dari Allah bagi orang yang bisa menjaga sholat tahajud, Ibu? 1. Asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Masya Allah. Pasti orang yang seperti ini, orang yang menjaga apa, Ibu? Sholat tahajud, pasti Allah akan memberikan kedudukan yang paling mulia. Jangankan di akhirat, di dunia saja, Ibu, orang ini pasti mulia. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang bisa menjaga sholat tahajud. Masya Allah. Jadi kalau orang, Masya Allah, gak perlu harus, kalau ingin mencari kedudukan istimewa itu gampang, jaga sholat tahajud. Silahkan Ibu praktekkan ya. Orang kalau sudah bisa menjaga sholat tahajud, oke, jaminan Allah jelas. Makom itu apa? Kedudukan. Pasti akan diangkat kedudukannya orang ini, mulia. Walaupun dia gak punya dunia, walaupun dia gak punya harta, walaupun dia hidupnya pas-pasan, kalau seandainya dia menjaga tahajudnya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran dari Allah, Ibu.
bukan tawaran. Dan ini langsung disebut di dalam ayat. Maka para ulama kalau ada satu amalan, lalu kemudian amalan itu langsung Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa amalan itu sangat-sangat istimewa walaupun kedudukannya sunnah. Paham nih yang pertama ibu ya? Pasti Allah akan mengangkat kedudukannya. Suami, kalau kedudukan mulia itu tidak mesti harus menjadi apa ibu? Tidak harus menjadi direktur. Betul nggak? Kalau ingin diangkat kedudukan itu tidak mesti harus menjadi komisaris. Betul nggak? Yang dimaksud dengan kedudukan itu dia Allah akan memberikan kedudukan walaupun mungkin dia hanya pekerjaan biasa. Dengan bekerja sholat gampang, ada waktu sholat gampang, ketika ada waktu puasa gampang. Pasti Allah akan mengangkat kedudukan. Bagi siapa ibu? Bagi orang yang biasa menjaga sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud kok begitu istimewanya? Karena kalau orang itu ibu, kalau orang tidur dulu, tidur ya, kemudian bangun, berat gak kira-kira? Ibu berat mana? Sholat jam 3 tidur dulu, atau jenengan habis sholat isya langsung sholat, mungkin sebelum tidur sholat. Kira-kira mana yang paling berat? Yang paling berat itu kan kalau kita itu bangun, betul nggak? Bangun lalu kemudian sholat, itu berat nggak? Maka disebut dengan tahajud. Tahajud itu ya tidur dulu, lalu kemudian bangun sholat. Itu berat bu. Betul nggak? Coba aja jenengan umpamanya tidur nyenyak ya. Ayo bangun. Bekernya sudah di alarm, HP-nya sudah di alarm. Terus bangun, suruh ke kamar mandi, terus wudu. Berat nggak? Berat sekali. Makanya Rasulullah itu ibu kalau habis bangun, kira-kira nggak langsung doa. Kalau kita kan bangun langsung doa kan, bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Enggak, Rasulullah itu kalau habis tidur bangun duduk dulu sejenak. Habis bangun tuh duduk dulu, baru doa, baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Coba kalau seandainya jenengan bangun, proses bangun doa, nyambung enggak itu? Enggak nyambung, malah doanya alhamdulillahilladzi mungkin ya Allahumma lakasumtu bahkan gitu ya wa bika aman. Maka Rasulullah itu kalau bangun dari tidur, diam sejenak, diam dulu, sambil menggisik-gisikan mata yang kira-kira dianggap bersih tangan kita. Paham ibu ya? Sambil apa? Menggisik apa? Menggisik apa bahasa itu ya? Apa namanya ini bu? Mengucek-ngucek mata kita dengan tangan kita yang dianggap bersih. Baru setelah itu doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira kalau sudah bangun gitu bisa sholat enggak? Ayo, bisa sholat enggak? Yang bisa alhamdulillah. Yang tidak bisa, oke, dia sudah bangun, sudah doa, lalu kemudian masuk kamar mandi, kira-kira sambil wudhu enggak? Walaupun masuk kamar mandi loh, dijamin bisa sholat enggak? Belum tentu kan? Walaupun sudah bangun, masuk kamar mandi, sudah wudhu, lalu kemudian ketika habis wudhu tiba-tiba HP-nya bunyi. Kira-kira bisa sholat gak? Belum tentu juga. Maka yang pertama apa tadi? Bagi orang yang tahajud ibu, Allah akan mengangkat derajat hamba tadi. Yang kedua, awas, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mau sholat tahajud. Tidak diberikan kepada siapapun ini ibu, kecuali kepada orang-orang yang tahajud. Ibu rajin sedekah, ibu
rajin baca Quran, ya, tapi tidak tahajud, enggak dapat tuh yang 4 ini itu. Ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang tahajud aja. Yang kedua, wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi. Yang kedua itu, maka dia setelah sholat berdoa, maka Allah akan memberikan semua kemudahan urusannya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa qur rabbi adhilni, ya Allah masukkanlah aku ke tempat yang paling benar. Dimasukkan ke tempat yang paling benar. Artinya apa? Allah akan memberikan kemudahan. Masya Allah, kalau orang sudah bisa menjaga tahajud itu, janji Allah pasti akan memberikan apa, Ibu? Kemudahan. Yang ketiga, wa ahrijni mukhrajan sidqi, Allah akan mengeluarkan ke tempat yang paling baik. Artinya apa? Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar, Ibu sekalian. Bukankah kehidupan kita itu kan cuma 2? Pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, Ibu, yang ketiga ayat tadi, jika kita nanti sedang didolimi, disakiti, dihina, diejek, didolimi, difitnah, maka Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Paham nih Ibu ya? Allah sendiri yang akan memberikan apa? Pertolongan langsung kepada hambanya. Hamba yang bagaimana? Hamba yang bisa menjaga sholat tahajud. Bisa dipahami nih Ibu ya? Berat gak kira-kira? Berat gak Ibu? Tahajud diangkat kedudukannya, dimudahkan urusannya. Ketika kita sedang punya masalah, ada aja jalannya itu. Ada aja jalannya itu. Suami sudah di PHK, anaknya 5. Anaknya berapa? 5. Yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, yang satu kuliah, yang satu TK. Padahal itu bayar semua kan? Bayar semua gak Ibu? Bayar semuanya. Ketika seorang hamba tadi bisa menjaga sholat tahajud aja Ibu, maka Allah akan memberikan jalan. Ini janji Allah loh, jalan yang tidak disangka-sangka, dan ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang menjaga sholat tahajud. Bagi orang yang tidak menjaga sholat tahajud tidak akan didapatkan. Ketika suaminya berada di kantor, harus diejek, difitnah, pekerjaannya difitnah, diuji, langsung Allah yang akan menurunkan pertolongan. Mudah-mudahan Ibu sekalian, saya kira itu saja ya. Ini menjadi berkah, kebaikan bagi kita semuanya. Mari kita memperbaiki diri Ibu sekalian ya. Betul enggak? Ibu kalau Ibu ngaji kepada siapapun silakan. Ya. Ini tambahan aja. Ibu kalau mau ngaji silakan. Siapapun, kalau ada orang yang menyampaikan ilmu, ambil. Prinsip orang ngaji itu cuma 4 Ibu. Saya kalau ngaji hanya 4 yang kaidah saya 4. 1, kalau mau ngaji jangan menilai kebenaran itu dari kelompok kajiannya. Pokoknya kalau ngaji saya paling benar, jangan. Paham? Paham gak Ibu ya? Kalau Ibu mau ngaji silahkan, tetapi jangan coba-coba menilai bahwa semua kebaikan itu berada di jamaahnya. Pokoknya kajian saya paling hebat, jangan. Kalau orang sudah merasa paling hebat dengan kajiannya, bahaya itu. Ini berarti ngajinya gak benar. Betul gak? Jangan coba-coba mengklaim dirinya paling benar, terutama di dalam kajian. Itu harus ada itu. Yang kedua, jangan coba-coba mengkultuskan ustadznya. Jangan fanatik kepada ustadznya. Pokoknya kalau ustadz ini saya ngaji, kalau tidak ustadz ini saya gak mau ngaji. Paham? Halo, paham? Paham gak Ibu? Jangan coba-coba mengkultuskan ustadznya.
awas kalau jenengan kalau sudah mengkultuskan ustadznya, nggak benar itu ngajinya. Siapa yang ngisi? Oh ustadz, mau saya. Siapa yang ngisi? Ustadz Buniman, nggak mau. Berarti ada salah di dalam menghadiri kajian. Satu, apa tadi Ibu? Jangan menganggap kebenaran itu datang dari kelompok kajiannya. Yang kedua, jangan mengkultuskan ustadznya. Paham ya? Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan. Kayak orang berlebihan, kalau sudah ngaji itu jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan dikit-dikit sesat, dosa, menunjuk orang itu sesat, dosa, kafir, solehah. Itu berlebihan namanya. Orangnya tidak ngaji, cinta dunia terus kok. Itu namanya berlebihan kan? Sesat, pendosa, nggak beradab, macam-macam gitu ya, nuduh gitu. Ini jangan, ini berlebihan. Itu nggak boleh ibu yang ngaji itu seperti itu. Nah kemudian kalau sudah ngaji, ya tadi tidak boleh menuduh orang lain yang tidak ngaji. Kafir, musyrik, apalagi apa ibu? Ahlun nar, ahlul jannah, tolehah, solehah, kan gitu ya. Nah, ini baru ngaji 2 hari saja sudah sukanya apa? Nuduh-nuduh gitu ya. Padahal dirinya yang perlu dituduh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari ibu sekalian kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita. Kita memperbaiki diri kita ibu sekalian. Ya, jangan mudah menyalahkan orang lain ya. Jangan menuduh orang lain. Mari kita perbaiki diri kita aja, perbaiki diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Jaga ukhuwah Islamiyah. Jaga persaudaraan kita. Kan itu ibu ya. Udah kita fokus sekarang ibadah saja. Laksanakan aja apa yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang Allah larang. Tolong saudara-saudara kita bantu. Kalau ada yang minta bantu, bantulah. Didoakan. Jangan saling mencaci, saling mengejek, saling menghina. Naudzubillahi min dzalik. Kita ini ingin bersaudara. Kita ini bersaudara, ibu. Mudah-mudahan kita bertemu di akhirat, di dunia. Juga kita bisa bertemu di surganya Allah. Betul nggak ibu ya? Kita bisa bertemu bertetanggaan di dunia. Mudah-mudahan kita juga bertetanggaan di akhirat. Bukankah orang mukmin itu bersaudara? Kalau bisa doakan aja. Kalau ada orang yang mencaci, doakan aja. Betul nggak? Doakan saja. Doakan kebaikan, nggak boleh keburukan lah. Ya, mari kita jaga, perhatikan tetangga. Yang perlu bantulah. Yang perlu memang butuh pertolongan, tolonglah. Ya kan, kita juga belum ada apa-apanya kita. Kita juga belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, menyatukan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan ya dan jalan. Mayyubil jalal sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rabb, kami hadir pada pagi hari ini ya Allah. Kami sadar ya Allah bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa dan kesalahan ya Allah. Bersihkanlah semua penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Penyakit sombong, takabur, riya, dengki iri ya Allah, yang akan merusak amalan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami jadikanlah seluruh amalan kami ini ikhlas ya Allah, hanya semata-mata untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Jagalah kami ya Allah,
Jagalah hati kami akan senantiasa terus berada istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Teman yang baik ya Allah, teman yang terbaik ya Allah. Teman yang akan mengantarkan dan mengajak kami bersama-sama menuju surga-Mu ya Allah ya Rabb kami. Ya Allah, ya Rabb kami, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini ya Allah. Mereka sedang diuji dengan berbagai macam ujian ya Allah. Kuatkanlah iman, kokohkanlah hatinya ya Allah. Jadikanlah ujian yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Semakin dekat dengan-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih syani kullah wa la taqilni ala nafsi tarfatan ainin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan-Mu ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Angkatlah seluruh penyakitnya. Ya Allah, ya Rabb kami, angkatlah semua musibah dan ujian ya Allah yang menimpa kami ya Allah. Yang menimpa bangsa kami ya Allah. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Kami sedang diuji dengan berbagai macam ujian ya Allah. Baik ujian dengan minimnya persaudaraan ya Allah. Saling memusuhi antara satu sama lain, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, angkatlah semua musibah ya Allah. Virus COVID-19 ya Allah yang hari ini. Angkatlah ya Allah. Angkatlah ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan dan mengangkat kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad al-ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi walhamdulillah. Demikian dari sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita, tabungan kita. Nanti kita akan bersama-sama membuka tabungan kita di akhirat kita. Mudah-mudahan ikhlas semuanya, dijaga oleh amalan kita, hati kita. Setelah ini dari sini ya jangan merasa paling bersih. Setelah nanti pulang dari sini jangan merasa paling suci. Agar amal kita terjaga terus, agar amal kita terus ikhlas insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.